Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita bakal lanjutin alur cerita Jihan lagi. Bagi yang belum lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist yang ada di deskripsi. Link traktiran kopi juga ada di situ ya. Langsung aja ke ceritanya. Part kemarin berakhir di mana Jihan yang coba disabotase oleh Kim Gyu pun menjadi murka, sehingga secara tidak sengaja ia berhasil mengeluarkan sedikit martial defense art. Sehingga para zombie di sana pun langsung habis seketika. Berkat itu, muncullah quest tambahan untuk menghabisi para flash golem. Dan dengan satu tebasan saja, Jihan dapat mengalahkan flash golem itu. Namun, berbeda halnya dengan para player lain, di mana mereka tidak bisa melakukan apapun untuk melawan para flash golem itu. Dan akhirnya, mereka pun digeprek oleh flash golem itu. Dan yang tersisa hanyalah tim Jihan seorang. Dan setelah itu pun bonus quest berakhir, di mana hanya tim Jihan yang berhasil menyelesaikan questnya. Jihan pun langsung mengajak Diego untuk bertemu di luar game. Awalnya Diego menolak, ia merasa tidak enak karena cuma bengong aja sepanjang game. Namun Jihan memberitahunya bahwa mereka akan membicarakan sesuatu yang berhubungan dengan kemampuan Diego. Sontak Diego yang mendengar itu pun menjadi terkejut sekaligus penasaran. Jihan lalu memberi satu petunjuk bahwa kemampuan Diego ini berhubungan dengan mage. Namun Jihan tidak ingin mengatakannya semua di sini. Diego pun mengerti maksud dari Jihan, di mana Jihan menyarankan Diego untuk mengganti kelasnya. Jika saja yang mengatakan hal ini adalah orang lain, maka Diego akan langsung menolaknya mentah-mentah. Namun, ia telah melihat semua keajaiban yang telah dibuat Jihan, sehingga Diego pun mulai menjadi tertarik dengan tawaran Jihan ini. Diego pun lalu memberikan kontaknya kepada Jihan agar mereka bisa saling mengobrol. Dan Jihan berjanji akan mencarikan tempat yang bagus saat mereka bertemu. Are you sure about that? Melihat kalau dia dikacangin, Golden pun meminta kepada Jihan agar dia boleh ikut dengan mereka berdua. Namun Jihan menolaknya. Ia tidak mau situasinya jadi repot kalau ada Golden. Golden pun terus berusaha untuk membujuk Jihan untuk mengajaknya. Dia ingin menjalin hubungan dengan Jihan sebagai partner. Namun Jihan pun menolaknya lagi dan dia langsung lock out. Golden yang ditolak pun hanya bisa mewek doang. Anjing, dada gua sakit. Dan Shin pun lalu berpindah ke mansion Jihan, di mana ia sedang beristirahat sembari melihat hadiah dari quest sebelumnya. Jihan merasa cukup puas dengan poin JP yang diberikan, namun ia merasa kurang puas dengan fragmen kristalnya. Fragmen kristal itu dapat memberikan Divine Blessing kepada player. Divine Blessing tuh kayak buff gitulah, tapi fragmen ini cuma bisa dipakai sekali doang, dan hanya bisa digunakan di Liga Bronze dan Silver saja. Makanya Jihan kecewa. Dan berkat game tadi, Jihan pun langsung naik ke level 13. Dan stat force dan martial powernya bertambah menjadi 17. Tersisa 12 level lagi sampai Jihan bisa berpartisipasi di Liga Silver. Dengan kekuatannya yang sekarang sudah cukup. Namun di saat bengong itu, tiba-tiba Great Sword milik Jihan pun bercahaya. Ternyata Jihan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan defense power dari relik itu. Dan stat defense power Jihan pun bertambah 1 poin. Sekaligus itu juga dibagi ke force-nya. Namun ia menjadi terkejut karena stat force-nya tidak bertambah. Jihan berpikir bahwa pembagian force dan defense power-nya bukanlah 1 banding 1 seperti martial power. Namun di saat itu, lagi dan lagi Great Sword itu pun bereaksi dan muncullah notifikasi merah bahwa Great Sword itu tidak bisa menampung sisa kekuatan di dalamnya, sehingga akan meledak. Dan duar, Great Sword itu pun langsung meledak menjadi berkeping-keping sambil ia mengeluarkan kekuatan yang dahsyat. Jihan pun harus menyerap kekuatan ini yang meluap-luap karena bisa membahayakan sekitarnya. Dan berkat itu, sebuah cahaya terang pun keluar dari kamar Jihan. Namun, kita berpindah dulu ke gedung lainnya. Ternyata Takeda tinggal di gedung itu. Si Takeda belum balik ke Jepang. Rupa-rupanya dialah dalang di balik akun fans Sword King yang menyuruh Gyu untuk ngetrol. Ia berencana untuk menyamar menjadi fans Sword King yang ingin membalas dendam. Tujuannya biar dia bisa melihat status window milik Jihan. Awalnya, ia berpikir kalau ini semua akan sangat mudah. Namun yang seperti kita ketahui bahwa Gyu gagal melakukan misinya, sehingga rencana Takeda juga gagal. Takeda pun menjadi sangat kesal karena rencananya yang sudah ia buat malah gagal, karena Gyu kebanyakan bacot, nggak recall lagi ya kan. Saat ini, Takeda sedang berusaha untuk meyakinkan pemerintah Jepang agar mau merekrut Jihan. Dengan pengalamannya, Takeda tahu bahwa Jihan adalah player yang sangat langka. Namun pemerintah Jepang menginginkan bukti yang lebih jelas sebelum mau merekrut Jihan. Dan bukti yang diperlukan Takeda adalah status window milik Jihan. Karena itu dia sangat ngebet pengen lihat status windownya Jihan sampai bayar Gyu lagi.
Jika dia berhasil meyakini pemerintah Jepang, maka seperti Sword King, Jihan akan diambil paksa dari Korea. Dan scene pun lalu berpindah ke posisi Jihan yang kacau habis menyerap ledakan kekuatan tadi. Saat melakukan penyerapan tadi, Jihan juga mendapatkan defense power, dan itu menaikkan stat force-nya. Akhirnya dia tahu kalau 3 stat defense power itu setara dengan 1 stat force. Dan karena stat force-nya bertambah, stat martial power Jihan pun juga ikut bertambah. Lalu muncul notifikasi pemberitahuan, di mana Jihan sekarang hanya dapat menyerap defense power dari relik tingkat A saja. Sontak Jihan pun ngamuk-ngamuk karena mendapatkan relik tingkat B saja sudah susah. Ini disuruh rank A pula. Babi kau sistem asu, tak bilangin Lloyd kau nanti ya biar dihantam sekop. Namun Jihan akhirnya pasrah sama keadaannya. Dan di saat itu muncullah Seiah yang mendatangi Jihan. Seiah memberitahu bahwa uang dari lelang kemarin telah ditransfer dan jumlahnya pas 50 miliar won. Namun si Seiah malah salfok sama Jihan yang luka-luka. Dia bertanya, apakah Jihan baik-baik saja? Jihan pun menenangkan Seiah, dia nggak apa-apa. Santai aja, tadi ada senjataku meledak. Kalau gitu doang mah EZ ya kan? Namun cerot, darah pun keluar dari palanya Jihan. Aku butuh medkit. Seiah pun langsung ngamuk dan menyeret Jihan keluar untuk diobati. Pala bocor gitu nggak apa-apa, sini tak obatin, ucap Seiah. Jihan yang melihat itu pun hanya tersenyum saja. Dan scene lalu berpindah, di mana Seiah dan Jihan sedang makan di luar. Seiah protes, kenapa mereka nggak makan di tempat yang agak mewah? Toh Seiah yang bayar juga ya kan? Ia bertanya, bukannya Jihan lebih menyukai daging steak? Jihan pun membenarkan perkataan Seiah itu. Namun sebelum regresinya, makanan yang dimakan Jihan cuma steak doang, makanya dia bosen. Dia ingin makan makanan Korea sekali-sekali. Belum pernah makan nasi padang kayaknya Bang Jihan ya. Namun Seiah tetap ngambek karena dia yang traktir, masa Jihan makan ini doang, yang mahal dikit kek. Udah, ini enak kok, ucap Jihan. Seiah lalu memberitahu Jihan bahwa ia akan segera kembali ke akademi. Jihan pun bertanya, kenapa Seiah nggak istirahat aja kayak yang dibilang gurunya. Namun Seiah menjawab, kalau ia nggak enak leha-leha doang, kan dia ketua OSIS. Apakah semua ketua OSIS seperti ini yang tidak suka leha-leha? Apakah semua OSIS suka jadi babu kepala sekolah? Jawab ya di kolom komentar. Lanjut, Seiah juga menambahkan bahwa hari untuk dia menerima gift juga semakin dekat. Makanya dia mau ke akademi. Jihan yang mendengar itu pun mengingat sebentar lagi adalah hari ulang tahun Seiah, sekaligus hari di mana Seiah akan menerima gift. Sebelum regresinya Jihan, Seiah sangat menantikan hari ini, di mana ia bisa menerima gift yang bagus sehingga dia tidak akan menderita. Namun takdir berkata lain, ternyata Seiah menerima gift rank F, sehingga membuat Seiah menjadi terpuruk dan membuat mentalnya hancur. Jihan yang mengingat itu pun menjadi bersedih. Dia akan berusaha membuat Seiah untuk menurunkan ekspektasinya sedikit demi sedikit. Jihan lalu bertanya apakah Seiah akan berangkat besok, dan Seiah pun membenarkannya. Jihan pun lalu berkata kalau ia yang akan mengantarkan Seiah dengan mobil nantinya. Namun Jihan tetap bersikeras untuk mengantarkan Seiah ke akademi. Seiah pun awalnya ngambek, namun di dalam hatinya ia senang diantar oleh pamannya. Dan scene pun lalu berpindah ke esokan paginya, di mana Seiah akan berangkat. Namun mereka berdua malah menjadi terkejut. Ternyata nggak ada satupun mobil di basement tempat biasanya mereka parkir mobil. Jihan pun bingung karena mereka punya banyak supercar di sini. Kok pada hilang? Kok nggak ada, anjing hilang, goblok. Seiah pun lalu mengingat di mana bapaknya bilang mau jual mobil. Tapi dia nggak nyangka kalau semuanya bakal dijual. Babi nggak dijual semua juga lah, cok. Naik apa sekarang nih? Bang Babi Yosejin. Kau memang setan, memang babi yang kau nih. Seiah lalu berkata kepada Jihan kalau ia akan naik bus saja. Namun di saat itu Jihan melihat sebuah mobil terparkir di pojok ruangan. Mereka pun lalu menghampiri mobil itu, dan ternyata mobil itu adalah mobil peninggalan ibunya Seiah. Sejin menyisakan mobil itu saja. Saat Jihan memasuki mobil itu, ternyata kuncinya nyantol. Dan Jihan pun mencoba menghidupkannya. Dan keluarlah asap duhon dari mobil itu. Seiah bertanya, apakah mereka akan menggunakan mobil ini? Pakai nanya, buru naik. Emang malu kamu? Tanya Jihan. Nggak gitu sih, jawab Seiah. Seiah menambahkan kalau ia cuma khawatir aja. Jihan pun menjadi bingung dengan maksud Seiah itu. Dan scene pun lalu berpindah beberapa saat kemudian, di mana mereka telah sampai di Akademi Battle.net Korea. Di saat mereka akan memarkirkan mobilnya, terdapatlah satu bapak-bapak yang ngamuk sama Jihan. Ia menyuruh Jihan untuk menyingkir karena mobilnya mau parkir di sini. Dia juga berkata kalau mobil Jihan ini rongsokan.
Seah yang melihat itu pun berkata, kalau inilah yang ia khawatirkan. Jihan yang melihat itu pun hanya terdiam. Dia kira orang-orang gak bakal attention kalau ia bawa mobil ini. Malah ada yang ngajak gelut. Bapak-bapak itu pun terus ngebacot, menyuruh Jihan untuk menyingkirkan mobil rongsokannya. Sementara itu, para petugas di sana hanya menjadi penonton doang. Sama kayak di Konoha, bukannya bantu malah ditonton. Jihan yang kesel dengan bacotan bapak-bapak itu pun langsung keluar dan menghadapinya. Gak usah bacot, Pak. Saya duluan di sini. Mau mobil rongsok kek, mau mobil SMK kek, ya terserah saya dong. Kan saya yang duluan. Para petugas itu yang awalnya cuma nonton doang pun menjadi heboh saat Jihan muncul. Foto-foto, cok, cepet, ada pro player di sini. FYP akun kita nanti, ucap para petugas itu. Dan benar saja, berita Jihan yang berada di Akademi Battle.net Korea pun FYP sangat cepat. Namun scene pun lalu berpindah ke gedung Guild Twin Star, di mana berita Jihan itu sampai di telinga manajer Hayon. Dan terlihatlah manajer Hayon yang terburu-buru pergi ke suatu tempat, dan dia juga mengajak Gayong. Gayong pun bertanya, mau kemana mereka? Sampai-sampai buru-buru kayak gini. Manajer Hayon berkata bahwa mereka akan pergi ke Akademi Battle.net Korea. Manajer Hayon masih dendam sama Jihan, soalnya dia ditolak waktu itu. Sekarang dia akan mencari cara agar Jihan bisa tergila-gila padanya. Dan scene pun lalu kembali ke posisi Jihan, di mana bapak-bapak itu nggak berhenti ngebacot. Namun Jihan tetap santai aja, cuma ngeliatin bapak-bapak itu. Sontak bapak-bapak itu pun menjadi geram dengan tingkahnya Jihan, dan dia pun akan memberikan Jihan pelajaran dengan sebuah tinjuan. Langsung pandai kalau sama senior, ucap bapak-bapak itu. Jihan yang melihat itu pun hanya menatap bapak-bapak tadi dengan auranya. Dan bruak, dengan sangat keras bapak-bapak itu pun menghantamkan tinjuannya ke Jihan. Sontak Seah yang melihat itu pun menjadi terkejut sekaligus khawatir dengan Jihan. Sementara itu, para petugas yang menonton kejadian itu pun menjadi tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka seketika kebingungan saat melihat kalau tinjuan dari bapak-bapak tadi berhenti tepat di wajahnya Jihan. Dan seperti yang kalian tebak, Jihan menggunakan force untuk menghentikan pergerakan bapak tukang bacot itu. Saat bapak-bapak itu mau ngedumel lagi, Jihan pun langsung menutup mulutnya. Dan kedua, Jihan pun langsung membuat bapak-bapak itu berlutut di hadapannya. Kayak Giu waktu itu. Pak, jangan banyak bacot deh. Banyak anak kecil di sini, ucap Jihan. Setidaknya jangan sok keras lah. Seah pun meminta Jihan untuk menghentikan tindakannya itu. Namun dari dalam mobil bapak-bapak itu muncullah seorang siswi yang menyapa Seah. Namanya Kim Heso. Dia adalah wakil OSIS. Jihan pun bergumam, sepertinya anak cewek ini adalah temannya Seah. Ternyata bapak-bapak tadi kayaknya pengawalnya si Heso. Heso bertanya, apakah bapak itu baik-baik saja? Cuma kepleset aja, Neng, ucapnya. Cuma kepleset, gumam Jihan dan Seah. Anjay. Heso pun bertanya kepada Seah, kenapa Seah naik mobil butut kayak gitu? Seah pun menjawab kalau semua mobil di rumahnya udah dijual sama bapaknya. Si Heso pun bertanya lagi, kenapa Seah nggak menghubunginya saja biar mereka berangkat bareng-bareng? Namun Seah menjawab kalau ia nggak enak sama Heso. Namun Heso berkata kalau itu nggak apa-apa. Ia juga mengajak Seah untuk pulang bersama nantinya. Jihan yang melihat itu pun menjadi curiga dengan si Heso. Karena seingatnya, dulu Seah tidak punya satupun teman. Jihan merasa kalau ada sesuatu yang nggak beres di sini. Namun scene pun lalu berpindah ke beberapa saat kemudian, di mana manajer Hayon udah sampai di sana. Dia ngamuk-ngamuk nyari Jihan, tapi udah pada hilang. Padahal dia udah buru-buru ke sini. Para petugas di sana memberitahunya kalau Jihan baru saja pergi. Sontak dia pun ngamuk-ngamuk karena nggak bisa ketemu Jihan. Dia menjadi khawatir kalau Jihan akan direkrut oleh guild lain. Namun di saat itu, Gayong pun menenangkan manajer Hayon. Manajer Hayon pun hampir kepincut sama Gayong karena perhatian Gayong itu. Jir hampir jadi jeruk makan jeruk ya kan? Untung nggak jadi. Manajer Hayon tidak mendapati Jihan pun akan beranjak pergi. Dan Gayong bertanya, langkah apa yang akan mereka lakukan sekarang? Dan manajer Hayon menjawab, dia nggak punya pilihan lain selain langsung melacak Jihan secara real time. Dan terlihatlah manajer Hayon yang membuka channel streaming milik Jihan. Dan scene pun berpindah ke Jihan yang sedang berada di game Battle.net Colosseum. Di sana, ia sedang membantai-bantai player lain. Dengan tendangannya saja, Jihan dapat langsung menghancurkan perisai milik player lain. Hal ini pun membuat para netizen menjadi sangat kagum dengan kekuatan Jihan yang terus berkembang. Tidak berhenti di situ, Jihan pun langsung menggunakan Nameless Defense Art, Lightning Thunder Step, dan cetuar. Dengan hanya berlari, Jihan pun langsung membantai-bantai player dengan banyaknya. Jihan pun merasa kurang puas, jadi dia masih mau bantai-bantai lagi.
Dan terlihatlah dua player yang pernah dibantai Jihan juga ada di sana. Bangke, ketemu dia lagi, cok. Iya anjing, dikasih dark system, cok. Udah lah, suren aja. Dan jedwar serangan Jihan yang brutal itu pun menggelegar ke seluruh Colosseum. Dan scene pun berpindah di mana gamenya telah berakhir. Dan tentu saja Jihan meraih peringkat pertama. Para netizen pun udah gak heran lagi kalau Jihan dapat peringkat pertama. Karena Jihan mendapatkan peringkat pertama sebanyak 5 kali, maka EXP dan poin JP yang dia akan dapatkan meningkat sebanyak 200%. Dan berkat itu, level Jihan pun langsung naik 2 level. Dan karena Jihan sudah mencapai level 15, maka game tipe baru pun muncul, yaitu Dungeon. Ya samalah Dungeon kayak di cerita lain, harus bertim, banyak jebakan, ada hadiahnya, kayak gitu-gitulah. Masalahnya di sini Jihan kan player solo, bisa aja dia nyari party, tapi kan banyak yang gak suka sama Jihan. Nanti dia di troll ya kan. Makanya untuk sekarang Jihan bakal fokus untuk menaikkan levelnya saja sampai dia bisa main di Liga Silver. Dan kalau udah sampai di Silver, dia bakal bikin guildnya sendiri. Dan scene pun lalu berpindah di mana Jihan sedang menyiapkan sarapan untuk Saya. Saya pun memuji masakan Jihan itu, yang walaupun terlihat sederhana tapi rasanya gak kaleng-kaleng. Jihan yang mendengar itu pun langsung tersenyum. Ia bergumam, untungnya dia belajar masak dulu di Amerika. Jihan lalu bertanya, apakah Saya akan berangkat bareng sama temennya lagi? Namun Saya menjawab kalau ia nggak mau berangkat bareng sama si Heso. Jihan pun menanyakan, kenapa Saya nggak mau sama si Heso? Saya sebenarnya males cerita, soalnya dia udah gedek banget sama kejadian kemarin. Dan kita diperlihatkan waktu Saya pulang bareng sama Heso. Di sana Heso terus ajak ngebacot. Saya, kamu nggak apa-apa kan? Ada yang bisa kubantu? Kamu udah makan belum? Jimin atau Taehyung? Macam tak betul je budak ni. Bacot Heso yang gak berhenti-berhenti, sehingga membuat saya enak dengarnya. Dia yang mendengar cerita saya itu pun juga merasa enak mendengar bacotan si Heso. Bacot mulu kagak kekontrol. Saya lalu berkata bahwa dia lebih suka naik mobil ibunya karena terasa lebih nyaman. Jihan yang mendengar itu pun hanya tersenyum dan ia menyetujui perkataan saya itu. Lalu scene pun berpindah ke Akademi Battle.net Korea, di mana Jihan sedang menghantarkan Saya dengan mobil imutnya. Di sana rupa-rupanya telah banyak orang yang datang untuk menemui Jihan. Untungnya petugas di akademi menghalangi orang-orang itu. Gak kayak kemarin makan gaji buta. Jihan pun menjadi bingung, kenapa para wartawan dan rekrutmen itu kok cepet banget bisa kesini. Saya menjawab, ya karena kemarin si Jihan gelut sih, makanya beritanya kemana-mana. Untungnya para rekrutmen itu nggak ngerubungin Jihan kayak K-popers kalau ada opanya. Namun di saat mereka akan memasuki area basement, Saya melihat dua orang yang tidak asing baginya. Dan ternyata si manajer Hayon dan Gayong telah menunggu kedatangan Jihan. Manajer Hayon yang melihat kedatangan Jihan pun langsung menyapanya. Sementara Jihan bingung kenapa situasinya jadi amburadul kayak gini. Jihan berkata kalau ia kaget bisa melihat mereka berdua udah ada di sini aja. Ya iyalah, dari tadi subuh kita nungguin, ucap manajer Hayon. Ia juga menanyakan kenapa Jihan gak nelpon dia, padahal Jihan udah minta kartu namanya, malah gak nelpon. Jihan yang mendengar itu pun baru ingat kalau ia berjanji akan menelpon manajer Hayon. Manajer Hayon pun lalu mendekati Jihan. Ia berkata, bisakah minta waktunya Tuan Song Jihan? Bini gue itu cantik banget. Dan scene pun lalu berpindah ke kantin akademi. Tidaklah manajer Hayon dan Jihan yang sedang berdiskusi. Kayaknya sengaja kali pilih tempat di situ ya kan, biar para iri itu rekrutmen. Dan tidaklah para rekrutmen lain yang mulai hopeless saat manajer Hayon berbicara dengan Jihan. Anjir, dia lagi cok, dah lah males. Jihan pun lalu bertanya, gak apa-apa nih ngobrol di sini. Manajer Hayon menjawab, gak apa-apa lah, biar yang lain lihat. Jihan lalu bertanya, sepertinya manajer Hayon udah biasa aja sama akademi ini ya. Manajer Hayon menjawab, itu karena dia adalah alumni dari akademi ini. Jadi dia udah kenal orang dalam. Manajer Hayon berkata, yang biasa aja tuh ekspresimu Jihan. Sontak Jihan yang mendengar itu pun langsung meminta maaf karena dia lupa nelpon manajer Hayon. Karena saking sibuknya, gak kayak yang nonton. Manajer Hayon pun sudah tidak mempermasalahkannya lagi. Toh emang lupa mau diapain. Dia lalu jujur kepada Jihan kalau Jihan adalah orang pertama yang ia sangat kejar untuk direkrut. Karena itulah manajer Hayon sudah menyiapkan kontrak yang istimewa untuk Jihan. Manajer Hayon menawarkan kontrak platinum kepada Jihan agar mau bergabung dengan guild Twin Star. Sontak para rekrutmen lain pun menjadi shock setengah mampus karena mereka hanya menyiapkan kontrak gold saja. Dan itu saja sudah fantastis. Ini platinum lagi. Bahkan ada yang udah surrender. Jihan pun sama terkejutnya. Dia tidak menyangka kalau guild Twin Star akan menawarkan kontrak platinum.
Manajer Hayon lalu mendekati Jihan. Ia berkata, Guild Twin Star sampai mau mengeluarkan kontrak Platinum itu adalah karena permintaannya. Jadi, ini adalah efforts yang manajer Hayon lakukan untuk Jihan. Jaehyung yang melihat itu pun merasa kalau manajer Hayon sangat bertekad untuk menaklukkan Jihan. Sementara itu, para rekrutmen lain dah pada surrender dan memilih untuk balik pulang. Namun di saat-saat yang mantap itu, si Jihan malah salfok sama parfumnya manajer Hayon. Manajer Hayon yang melihat ekspresi Jihan itu pun malah jadi bingung. Lah, kok nggak salting sih, cok? Gumam si manajer Hayon. Ternyata, parfum yang dipakai manajer Hayon adalah parfum yang dulu sering dipakai oleh Zero. Manajer Hayon pun menjadi kesal karena udah digoda, si Jihan malah biasa aja. Pemuda alim si Jihan. Manajer Hayon pun mengingatkan kalau ia belum mendapatkan nomornya Jihan. Ia lalu berkata kalau ia akan mengirimkan salinan kontrak ini kepada Jihan nantinya. Tapi pakai apa nih ngirimnya? Tanya manajer Hayon. Oh, minta nomor maksudnya. Gak apa-apa, ucap Jihan yang udah ngerti maksud manajer Hayon. Gagal udah basa-basi si manajer Hayon. Ia pun lalu membenarkannya. Namun, si Jihan malah menawari manajer Hayon untuk taruhan. Sontak manajer Hayon pun menjadi bingung dengan maksud Jihan itu. Jihan pun menjelaskan, karena sekarang ia sudah mencapai level 15, maka game bertipe dungeon akan muncul. Sontak si manajer Hayon pun menjadi terkejut. Bagaimana bisa Jihan tiba-tiba sudah nyampai di level 15 aja, padahal baru 1 bulan lalu mereka bertemu. Manajer Hayon bertanya, apakah itu yang akan mereka pertaruhkan? Dan Jihan membenarkannya. Jihan akan memasuki dungeonnya sekarang, dan jika dia tidak mencapai peringkat pertama, maka Jihan akan bergabung dengan Guild Twin Star, dan akan memberikan nomornya juga. Manajer Hayon pun membalas perkataan Jihan, bukannya nanti akan ada banyak orang yang mengincar Jihan. Dan Gaehyung juga menjadi bingung, masa Jihan mau raid dungeon sendirian? Jihan pun menjawab, ya namanya juga taruhan ya kan, gak seru lah kalau dia udah tahu siapa yang menang. Manajer Hayon pun bertanya, jadi apa yang diminta Jihan sebagai taruhannya? Jihan pun meminta manajer Hayon untuk menunjukkan status windownya jika Jihan menang. Jihan ingin melihatnya sendiri, apakah manajer Hayon memiliki gift Nur Turing itu. Manajer Hayon yang mendengar permintaan Jihan itu pun menjadi ragu-ragu, dan Jihan sudah menebak kalau manajer Hayon memang memiliki gift itu. Sekarang, gift itu memang dianggap tidak berguna oleh orang-orang, makanya manajer Hayon kayak gitu. Setelah berpikir cukup lama, manajer Hayon pun menyetujuinya, asal Jihan gak nyesel aja sih. Manajer Hayon pun mengajak Jihan untuk mencari tempat yang enak untuk login. Namun Jihan berkata kalau ia akan login di sini, dan dia meminta mereka berdua untuk menunggu di sini saja. Jihan pun lalu akan segera di-spawn ke game Battle.net. Dan teriaklah para penonton Jihan yang udah gak sabar melihat aksi Jihan yang selanjutnya. Dan benar, game kali ini adalah tipe dungeon. Misinya adalah menyelesaikan Dungeon Conquerors of Tom.